Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Silahkan dibuka bukunya halaman berapa, Mas? Halaman 18, bab 2 ya. Klasifikasi makhluk hidup. Pengertian klasifikasi makhluk hidup berarti pengelompokan makhluk hidup. Ya. Pengelompokan makhluk hidup. Berarti klasifikasi itu pengelompokan. Apa yang dikelompokkan? Makhluk hidup tadi. Ada berapa? 3. Yang pertama ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kenapa kok dikelompokkan? Tujuannya untuk apa? Kira-kira tujuannya untuk apa? 1. Mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, mempermudah mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Tujuannya seperti itu. Ya. Terus kemudian, kenapa dikelompokkan? Kelompokkan ini menurut apa? Menurut ciri-cirinya. Ciri-ciri dari makhluk hidup. Silakan dibuka bukunya. Ciri-cirinya ada berapa di bukumu? Ada 6. Yang pertama, ciri pertama bernafas. Ditulis sekarang garis miring respirasi. Bernafas itu nama lainnya respirasi. Respirasi. Sudah? Sudah. Proses bernafas dimulai dari menghirup oksigen O2, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Itu prosesnya. Sekarang yang kedua, ciri yang kedua, memerlukan makanan minuman atau nutrisi. Yang ketiga, bergerak. Gerak antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu berbeda. Kalau manusia dan hewan itu geraknya secara aktif. Tapi kalau tumbuhan geraknya itu pasif. Maksudnya pasif gimana? Harus mendapat sentuhan dari dalam atau dari luar. Contoh, bunga putri malu. Kemudian disentuh, dia akan apa yang menguncup? Daunnya. Berarti perlu rangsangan. Makanya dia dinamakan gerak pasif. Selanjutnya, ciri selanjutnya tumbuh dan berkembang. Nanti kita pelajari pada kelas 8 nanti ya, tumbuh dan berkembang dari mulai lahir sampai mulai bisa merangkak, bisa ngomong, ya, bisa berjalan sampai dewasa. Selanjutnya berkembang biak atau bereproduksi. Ini kita pelajari nanti di kelas 9. Selanjutnya peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Coba ditulis iritabilitas. Iritabilitas tulis di sini ya. Di bukumu ada per R ya. Garis miring. Peka terhadap rangsang itu iritabilitas. Sudah ditulis? Sampun. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup tadi ada berapa? 6. Itu berdasarkan ciri-cirinya pengelompokannya ya. Paham ya? Paham. Terus kemudian pada klasifikasi makhluk hidup itu ada istilah yang namanya taksonomi. Diingat-ingat, taksonomi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Kalian tulis ya. Taksonomi itu ada ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Diingat-ingat ya. Terus kemudian siapa yang menciptakan? Namanya Carolus Linnaeus. Carolus itu dijuluki sebagai bapak taksonomi sedunia. Siapa namanya? Carolus yang menciptakan taksonomi. Taksonomi itu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Selanjutnya kita membahas tentang tata cara pemberian nama ilmiah. Silakan dibuka bukunya halaman 21 ya. Ya, tata cara pemberian nama ilmiah atau nama lainnya binomial nomenklatur. Ya. Ini ada 3 ya. Yang pertama harus terdiri dari 2 kata. Kata pertama itu nanti menunjukkan genus atau marga. Kata kedua menunjukkan
spesies atau jenis. Ya. Yang kedua, kata pertama harus menggunakan penulisan huruf kapital. Contoh, Oryza sativa merupakan nama ilmiah dari padi. O ini ya huruf kapital awal, nanti diikuti huruf kecil. Terus kemudian Oryza ini namanya genus atau marga, diingat-ingat. Terus sativa ini yang namanya spesies atau jenis. Ya, diingat-ingat. Kata pertama disebut marga, kata kedua disebut spesies. Paham ya? Ini hanya contoh. Ya, nanti kalau ada kata-kata yang lain, mungkin nama ilmiah lumut atau tumbuhan paku, berarti itu nanti berbeda. Pokoknya kata pertama disebut marga atau genus. Kata kedua disebut spesies atau jenis. Ya, itu apa tentang penulisan nama ilmiah. Sekarang yang terakhir ada tingkatan takson. Dibuka halaman 22. Tingkatan takson terbagi menjadi dua, pada hewan dan pada tumbuhan. Ada berapa tingkatan, Mas? 7. Harus urut loh ya. Dimulai dari tingkatan paling atas namanya kingdom. Ya. Paling akhir nomor 7 namanya spesies atau jenis. Perbedaannya itu pada tingkatan nomor 2. Kalau hewan namanya filum, kalau tumbuhan namanya divisi atau divisio. Coba kita urutkan dari yang hewan dulu. Hewan paling atas tingkatannya namanya yang pertama apa? Kingdom, kerajaan, nama apa namanya? Nama latinnya. Terus kemudian yang kedua filum, hewan. Filum itu hewan. Terus tingkatan yang ketiga klasis, kelas. Terus tingkatan yang keempat ordo, bangsa. Tingkatan yang kelima apa? Familia, yaitu suku. Terus genus, marga, spesies, jenis. Sekarang yang tumbuhan, kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Paham ya? Berarti nanti tugas kalian menghafal dari 2 tingkatan takson, kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Bedanya hewan itu divisio, filum, kalau tumbuhan divisio. Ya, tugas hari ini menghafal ya. Ada yang ditanyakan? Kelas 7A? Tidak ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.